Yes, oke, Bunda Rita, selamat datang di Kursi Panas. Udah kepanasan duluan, Pak. Rasain. Oke, kita melanjutkan segmen Kursi Panas, segmen baru di channel Teman Ngopi, dan mudah-mudahan segmen ini bisa memberikan inspirasi dari sudut pandang teman-teman yang berbagi di depan ini. Nah, oke. Bunda Rita, bagi Bunda Rita, jilbab itu apa sih? Saat ini, Pak ya. Saat ini, ya. Saat ini. Saat ini jadi kelengkapan apa? Outfit ya. Outfit. Kelengkapan outfit saya. Karena kalau pakai outfit kan saya nggak kelihatan, Pak, kalau udah ubanan, Pak. Oke. Nah, kalau begitu berarti Bunda Rita bahwa jilbab dan agama ini kaitannya apa? Kalau menurut Bunda Rita sekarang? Menurut saya nggak ada sih, Pak. Karena kan apa iya gitu, keimanan seseorang itu bisa dinilai hanya dari bajunya, dari outfitnya saja. Karena kalau melihat kasus-kasus di Indonesia terutama, Iya. kita memang tidak mendiskreditkan satu agama tertentu, tetapi ketika kasus-kasus yang terjadi, ya entah itu kejahatan korupsi atau entah itu cabul, ya, Iya. atau kejahatan-kejahatan yang lain, mereka yang melakukan itu, mengapa kok banyak dari orang-orang beragama? Menurut Bunda Rita, ini fenomena apa ini? Atau bahkan ketika mereka diadili, mereka menunjukkan identitas agama tertentu gitu. Itu fenomena apa ini kalau menurut Bunda Rita? Hanya berlindung di balik agama, Pak. Jadi mereka berlindung di balik agama supaya apa ya? Supaya orang tidak lagi menganggap dia melakukan hal yang salah. Padahal kan kalau menurut saya sendiri, gitu kan, saya dulu memang waktu saya memulai pakai jilbab memang ya ada suatu kejadian yang membuat saya. Tapi setelah berjalannya waktu saya memahaminya berbeda, gitu. Karena saya banyak melihat bahwa yang orang-orang yang memakai itu memang ya tidak menjadi secara otomatis membuat dia menjadi sesuai dengan agama yang dianut dia. Atau bisa nggak itu menjadi satu pelarian? Itu tadi, Pak, yang saya bilang berlindung di balik agama itu. Iya. Ya, mungkin ini nggak persis ya. Saya punya pengalaman gini. Dulu kan ada orang-orang yang kemudian dipindahkan divisi. Jadi kita kan dulu kan di perusahaan itu ada membuka home base baru, divisi baru di Bali. Jadi Jakarta kemudian dipisah ke Bali, kemudian ditawarkan. Nah, ternyata orang-orang yang memilih pindah ke Bali itu adalah orang-orang yang punya masalah di Jakarta dan pengen lari ke Bali. Ya, masalah keluarga, masalah hutang, masalah apa, dia pengen menghindari itu dan pengen pindah ke Bali. Nah, kira-kira banyak nggak, kalau menurut Bunda Rita ya, alasan-alasan atas dasar agama itu yang dipakai untuk pelarian seperti itu? Kalau saya lihat dari realitas yang ada di sekeliling saya, Pak ya, dari orang-orang yang ya katakanlah sering interaksi dengan saya, ngobrol dengan saya tentang hal-hal ini, saya lihat memang banyak, Pak. Nah, Dan kira-kira saya sendiri juga apa ya agak istilah sedih, bukan sedih, miris, apa ya? atau? Iya, miris mungkin ya? lebih ke miris ya. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu ini sebelum mereka supaya tidak ketahuan, Pak ya. Jadi alasan mereka supaya tidak ketahuan, kan kalau emang orang nggak biasa pakai itu tiba-tiba pakai kan mungkin wajahnya agak berubah itu. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu itu, gitu kan, mereka memakai itu. Dan itu nggak cuman bukan 1-2 lagi, nggak cuman 5-10 gitu. No, tapi saya pernah dengar bahwa identitas yang menyangkut agama itu menaikkan nilai jual gitu. Jadi ketika jualan itu harganya makin tinggi. itu kata orang ya. Jangan ditiru ya, Vi. Itu kata orang itu. Oke, sekarang kalau menurut pengalaman Bunda ya, karena ada 2 anak, yang anak pertama sudah menikah, anak kedua kan sedang kuliah gitu. Iya. Bagaimana pengalaman Bunda mendidik anak tentang agama? Saya lebih membebaskan mereka, Pak. Karena ya
menurut saya suatu apa yang diajarkan agama itu tidak bisa dilakukan secara terpaksa. Karena menurut saya Praktek ritualnya maksudnya. semuanya, Pak. Termasuk misalnya kan ada juga yang orang berbuat baik hanya untuk dilihat orang itu kan. Itu kan juga artinya melakukan satu kebaikan dengan terpaksa kan. Nah, itu yang saya ajarkan itu adalah itu. Jangan melakukan semua hal dengan terpaksa. Makanya kenapa saya tidak ketika si sulung meminta adiknya untuk memakai jilbab, ya saya nggak ngizinin dia untuk memaksakan itu. Gitu. Karena emang kalau si kecil emang belum mau pakai, ya kenapa tidak? Gitu. Sekarang kalau Bunda disuruh milih nih, mau mengajarkan agama atau mau mengajarkan budi pekerti? Budi pekerti. Budi pekerti. Iya. Mau mengajarkan agama atau mengajarkan moral? Moral. Nah, berarti kalau memilih budi pekerti atau memilih moral bagi Bunda, agama dan budi pekerti, agama dan moral ini bisa dipisahkan ya? Menurut saya iya. Karena yang saya lihat belakangan ini beda dengan zaman saya kecil dulu ya. Yang saya lihat belakangan ini agama itu jadi seperti kok ngomong tunggangan kok ini banget ya, apa ya? Ditunggangi itu dijadikan alat. Iya. Kendaraan kendaraan. Jadi seperti kendaraan orang-orang yang ya menurut saya mungkin dibilang oknum ya, oknum dari mereka yang memanfaatkan agama sebagai jalan untuk mencapai keinginannya. Atau mungkin bisa disebut ada keinginan politik. Atau maksud politik. Ya, politik ini kan bukan hanya politik pemerintahan ya, politik untuk dirinya sendiri kan itu kan juga politik ya. Oh iya. Mengeruk keuntungan misal, atau membuat orang-orang itu tetap datang karena ada cuan yang mengalir. Ini kan politik kan, termasuk itu ya. Nah, penting nggak sih Bunda? Ketika, karena Bunda ngalamin kan dari anak-anak sampai besar sekarang kan mereka melewati SD, SMP, SMA gitu kan. Penting nggak sih di pelajaran sekolah tentang agama, itu kok yang dipentingkan itu misalnya nama bapak dari si nabi ini siapa, kemudian tanggal lahirnya berapa gitu. Kalau menurut saya sih enggak, Pak. Enggak sama sekali gitu loh, enggak relevan juga gitu loh. Untuk apa kok? Ya makanya kok cuman makanya kalau menurut Bunda ketika anak-anak ini hafal paman ini namanya ini, dia lahir ini, kemudian dia berada di ini tahun sekian gitu. Menurut Bunda, relevansinya itu menghafal nama-nama itu dengan kehidupan sekarang itu apa gitu? Ada nggak relevansinya itu? Buat apa gitu? Sekali, Pak. Nah, makanya kalau misalnya diajarkan bahwa misalnya ya pamannya si A ini gitu kan, waktu kecil dia diasuh oleh pamannya. Jadi ketika dia besar dia seharusnya berterima kasih. Nah, itu mungkin masih berarti nilainya. Gitu. Iya, nilai yang diajarkan. Pengasuhan paman dan rasa terima kasih orang yang diasuh itu kan berarti nilainya kan. Nilainya. Bukan menghafal nama ya. Nah, ya nggak perlu namanya. Makanya kalau kita melihat itu terjadi sekarang, ini mungkin nggak bagi Bunda ada distorsi bahwa pengajaran itu yang dipentingkan itu adalah sejarahnya daripada nilainya. Ada nggak indikasi ke sana? Kalau melihat perubahan waktu saya kecil dulu dengan sekarang memang saya lihat memang distorsinya besar banget, Pak. Bahkan sekarang sampai sekarang saya masih miris gitu ya. Kan kalau ada orang meninggal itu kan biasanya diadakan sholat ya, Pak. Nah, ada di salah satu daerah itu ya, yang ini saya tahu sendiri. Jadi saya juga ini semoga nggak terjadi di daerah lain. Tidak mau mensolatkan karena nggak ada cuan. Karena yang meninggal kebetulan orang nggak mampu. Oh. Nah, ini bagi saya itu suatu perubahan yang sangat besar banget gitu loh. Kalau dulu yang saya tahu kan mereka melakukannya dengan sukacita gitu kan. Tapi saya nggak tahu ya, apakah menyolatkan itu atau memandikan jenazahnya itu harus bayar nggak sih? Saya nggak tahu ya ini. Makanya harus. Kalau sekarang iya, Pak. Yang banyak saya lihat itu begitu. Oh. Oke. Itu bisa dianggap sebagai profesi ya?
Iya. memandikan jenazah itu. Iya. Udah ada profesinya Pak memandikan. Dan itu mungkin kayak tempat-tempat pembakaran mayat ya. Kalau sekarang kan Iya. ada kan, itu kan bayar juga kan? Iya. Iya. Ya, tapi kan kalau pembakaran mayat kan karena tempat dan lain-lain kan masuk akal kalau bayar. kan. Kalau ini, Kalau cuma nyolatin mandi kayak gitu kan sebenarnya kan kalau alat-alatnya ada kan harusnya enggak. ya ini hanya apa? Contoh. Intermezzo atau refleksi ya, karena saya sendiri nggak tahu apakah itu bayar atau tidak gitu. Kalau di Cuman kompleks sebagai saya, contoh apa? betul. Kalau di adanya kompleks saya situasi memang tadi. ditarikin iuran setiap bulan. Setiap bulan itu sekian gitu, bisa dirapel selama 1 tahun untuk iuran itu gitu. Oh. Untuk iuran pengurusan jenazah lah. Jadi di komplek itu sudah di satu orang ini sudah dijamin nanti ketika meninggal sudah diurusin. Nah, tapi itu iuran kan setiap tahun bayar iuran. Oke, dan bagi Bunda ini, Bunda tadi bilang kan membebaskan anak-anak untuk menemukan nilai-nilai itu gitu. Iya. Misalnya tiba-tiba si sulung datang ke Bunda dan bilang, "Bun, aku mau pindah agama Buddha." Nah, apa yang akan Bunda lakukan? Wah, ini nih berat ini. Karena saya sendiri sebagai pribadi ya, bukan seorang ibu ya. Sebagai pribadi saya sendiri akan menghargai keputusan apa atau pilihan setiap orang ya. Apalagi anak ya. Saya akan menghargai itu. Cuman ya kalau sebagai ibu itu kan pastilah ya lingkungan keluarga besar itu pasti akan ada intrik-intriknya. Mungkin saya akan lebih mempersiapkan anak ke situ, Pak. Jadi saya minta dia untuk mempersiapkan diri ya menghadapi lingkungan. Resiko. Iya, Ya risiko kan? yang Karena ada. setiap pilihan Iya. kan ada resiko ya. Iya. Supaya jangan-jangan gitu kan anak memutuskan untuk pindah itu hanya karena emosional. Iya. Nggak memikirkan resiko-resiko itu gitu ya. Ya, paling Dan tidak dia memikirkan tahu. dulu gitu apa dia memilih itu karena apa, terus apa resiko yang mungkin timbul itu kan harus dia pikirkan mendalam gitu. Dan tadi kan anak pertama aku mau pindah agama gitu. Nah ini kalau anak kedua kan belum nikah, Iya. kemudian membawa calonnya ke Bunda. Calonku itu agamanya lain dengan aku loh Bunda. Nah gimana kalau itu terjadi? Ya kembali yang tadi lagi Pak, jawabannya sama gitu kan, sama. Apalagi sekarang kan Tapi nggak melarang. Oh, mereka sudah saling cinta. Iya, kembali ke pilihan anak, Pak. Ya kalau saya larang terus nanti kita kan nggak tahu ke depan. Saya larang terus tiba-tiba Malah dia lari. malah melakukan hal-hal yang tidak saya bayangkan gitu kan. Ya udah gitu. Lakukan kembali lagi, pikirkan baik-baik risikonya apa dan itu harus siap dengan semuanya. Nah, pernah nggak di dalam satu fase kehidupan Bunda ini meminta anak untuk melakukan praktik ritual agama itu? Kamu harus tidak boleh putus gitu misalnya. Pernah nggak fase itu dialami? Pernah nggak? Enggak, Pak. Memang nggak pernah dari dulu. Jadi kalaupun melihat anak tidak melakukan ritual dulu itu ya bagi Bunda oke. Iya, saya ya cuman mengingatkan saja gitu loh. Jadi katakanlah misalnya puasa gitu. Puasa. Kalau dia nggak puasa, saya cuma ngingetin aja. Kamu selama setahun, selama 11 bulan kamu makan yang manis-manis. Apa sih salahnya ambil sebulan untuk detox gitu. Tidak ikut-ikut menyampaikan satu ayat Untungnya sebagai saya bentuk kebenaran gitu. Enggak apa ayat. Untungnya nggak apa ayat ya, Via. daripada salah kan, daripada salah menyampaikan ayat gitu loh Bunda itu. Lebih baik realistis ya. Ya, Oke, sekarang kalau Bunda melihat nih pergeseran nilai di masyarakat, ketika mereka tidak mengimplementasikan hal-hal, oke lah kita ambil contoh yang sederhana aja ya, antri gitu, atau buang sampah. Kemarin saya masih mendapati di tol itu mereka masih buang tisu. Nggak ngerti itu atau orang luar kota atau memang orang dalam kota, tapi di tol masih buang tisu gitu. Saya masih sering menemukan itu. Nah, ini kan nilai-nilai kan sederhana sebetulnya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mereka melakukan itu padahal mereka beragama? karena yang dipelajari hanya luarnya, Pak.
Hanya tadi ya, Iya. hanya nama-nama tadi atau sejarah Iya, gitu. Iya. Jadi tidak berusaha mencari nilai yang ada gitu. Seperti mereka hafal kan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Gitu. Oh, apal itu ya. Hafal kan di Ada luar ayatnya. kepala lah. Ya. Tapi kan buktinya yaitu untuk mengimplementasikan itu susah banget buat mereka. Karena itu tidak tidak merasuk ke dalam tidak diri. diajarkan juga pas Iya, Atau mungkin karena itu tidak dimulai dari kecil. nggak diajarkan. Dan tidak diajarkan Pak, menurut saya. Jadi yang diajarkan tuh hanya kalimat-kalimat hafalan seperti tadi itu. Nah, kalau melihat seperti itu, kira-kira nih bangsa Indonesia ini yang penduduknya banyak, besar, kita mulai dari mana nih? Dari diri sendiri, Pak. Dari diri sendiri. Iya. Jadi seperti misalnya yang tadi Bapak bilang antri gitu ya. Saya pernah antri kan, ya bukan sekali nih antri gitu. Terus tiba-tiba ada nyelonong anak kecil depan saya. Saya lihat, oh disuruh ibunya. Saya bukan nggak mau dia ini, tapi saya tetap ngomong itu, nak ke belakang ya, karena antrinya di belakang. Jadi si anak ini sebenarnya ngerti Pak. Dia yang mundur, mau gitu loh. Tapi ibunya nyamperin saya, marah-marah gitu kan. Katanya kok nggak mau ngalah sama anak kecil gitu. Oh. Nah, dari sini saya yang miss saya itu di sini. Kenapa kok justru orang tuanya yang tidak memahami hal ini sementara si anak bisa memahami gitu. Jadi istilahnya itu kan si orang tua menggunakan anak ya sebagai alat. Iya, supaya dia ini alasan dia supaya ya dia lebih cepat selesai kan. Kalau anak kan nggak mungkin dilarang. Memang beberapa kali sih kalau anak itu nggak di depan saya sih memang saya nggak bisa gini kan. Nah rata-rata orang kalau ketika ada anak kecil dapat mereka diem aja. Padahal sebenarnya bagus kan kalau ngajarin anak itu antri ya. Iya. Itu kan sebetulnya bagus ya, bukan berarti kemudian anak harus dikalahkan, enggak kan? Iya. Kan itu kan ngajarin antri kan. Ya meskipun setelah saya bersuara yang orang-orang mengiyakan gitu, tapi ketika mereka yang di depan mereka nggak berani untuk menyampaikan itu. Nah, Atau kemudian yang pada lihat itu langsung bunda gitu. Kan memberi dukungan kan? Kan memberi dukungan. Nggak mau kalah sama anak kecil. iya ada lah gitu loh. Ada yang membenarkan, ada juga yang menyalahkan. Tapi bunda nggak ini, tetap aja lebih hari Nah, gitu. ada nggak di dalam fase hidup bunda sampai sekarang ini? Karena kalau kayak lagunya Ebit GAD itu kan ayah ya. Kalau ayah itu diganti bunda kan terlihat dari gurat wajahnya gitu, menyimpan asam garam kehidupan. Cie, gitu. Ebit GAD banget itu. Nah, ada nggak di dalam satu fase kehidupan bunda itu sangat percaya bahwa hidup bunda itu ada yang ngatur? Iya pasti ada, melewati fase itu Pak saya. Iya, maksudnya mengingat di fase itu kan ada sesuatu yang mengatur hidup bunda gitu. Kemudian pasti kalau percaya dengan yang mengatur, pasti minta tolong kan kepada yang mengatur itu. Nah, apa yang menyebabkan bunda, atau peristiwa apa yang menyebabkan bunda, atau hal apa yang menjadikan bunda itu mempunyai cara pandang bertransformasi dari cara pandang itu? Bermula dari banyak muncul pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari sejak SMA Pak ya. Cuman kan mungkin karena saya tidak bisa mendapatkan jawaban. Terus ketika ya tadi bertemu dengan asam garam ya pastilah mencari sandaran dikit-dikit gitu kan. Sandaran yang bisa buat rebahan. Iya, mencari sandaran dikit-dikit gitu kan, kembali ke itu, melupakan pertanyaan-pertanyaan yang pernah muncul gitu kan. Nah, ketika dalam fase waktu itu anak sudah lahir semua, ketika sudah lahir semua tuh, nah saya mulai kembali lagi muncul pertanyaan-pertanyaan itu, dan jawabannya itu ya memang tiba-tiba mendapat jawaban gitu kan. Jadi pada jawaban akhirnya, itu dari Tuhan. Sepertinya begitu Pak. Tuhannya tuh Asam dan garam ketemunya di laut. Oh, saya asem itu. Jadi Tuhan dari laut. Asam dan garam. Jadi terus udah akhirnya ketemulah dengan itu yang namanya Bapak Agung WP. Dan bertemu dengan kelas 30 hari itu, wah ya itu.
Transformasi saya langsung ngebut, Pak. Cus gitu. Nah, ya, sekarang Bunda, di Indonesia ini kan kita sebetulnya kan dilema ya. Maksud saya dilema itu karena ada ajaran budaya dan kemudian ada ajaran agama. Iya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara budaya dan agama. Iya. Nah, menurut Bunda bagaimana supaya mudah orang untuk melihat bahwa budaya dan agama itu berbeda? Apa ya contohnya misalnya ya? Contohnya tadi budaya itu kan cara makan itu kan budaya, cara berpakaian itu kan budaya. Oh iya. Iya, itu, Sehingga Pak. kan kita punya cara makan sendiri, budaya kita ya. Kemudian cara berpakaian sendiri. Nah, bagi sebagian orang kan menganggap bahwa itu ajaran agama gitu. Nah, menurut Bunda bagaimana agar orang bisa dengan mudah membedakan antara budaya dan agama itu? Sebenarnya misalnya nih Pak ya, misalnya seperti makan ya, kalau makan dulu kan disarankan untuk pakai ini, Pakai tangan. pakai tangan. Nah kan kalau bisa kalau masih ada tersisa dibersihkan gitu. Nah itu kan zaman dulu kan masih udara masih bersih, udara masih Debu belum banyak. ya, debu penyakit juga belum banyak ini kan. Nah kalau sekarang kita mempraktekkan itu dalam kondisi udara yang nggak bagus ini kan nggak tepat sebenarnya. Jadi pakai sendok, pakai garpu, gitu kan. Atau Harus mungkin- pakai 3 jari ya. Iya. Makan Saya pakai sendiri juga bingung kapan selesainya nih makan begitu kan. Atau mungkin bisa nggak dulu yang mengajarkan makan 3 jari itu supaya diet gitu, nggak banyak. Oh gitu. iya betul. Kalau kelamaan kan lama-lama capek. Oh, tangannya. capek. Ngunyahnya Jadi capek terus kan. berhenti kan. Berhenti. Iya juga ya Pak. Berarti bisa saya jadikan saran diet sebenarnya. Baik Bunda, ini kan Bunda sama Evi sedang menggalakkan channel Teman Ngopi ini kan supaya bisa menginspirasi. Nah, orang banyak gitu kan sebagai teman-teman yang nonton gitu. Nah, tujuan Bunda apa sih? Sama Evi dan teman-teman yang lain tuh membuat channel Teman Ngopi. Membagikan pengalaman hidup. Jadi kan setiap orang ketika menghadapi suatu hal itu kan bisa saja respon akan berbeda-beda. Gitu kan. Jadi kan nggak ada salahnya kalau kita sering sharing, hal-hal yang baik gitu kan, atau misalnya tentang pendidikan, tentang kehidupan sosial, tentang apapun yang bisa kita sharingkan gitu. Jadi kalau harapan kami ya apa yang kami sarankan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, sebetulnya channel Teman Ngopi ini mengajak orang untuk menjadi ateis gak sih? Sama sekali tidak, Pak. Kan yang dibicarakan Tuhan tidak ada, agama dan budaya gitu kan. Bagi sebagian orang menganggap bahwa ini mengajak untuk menjadi ateis itu sebenarnya ngajak nggak sih? Kami hanya mengajak untuk open mind, Pak. Hanya Berpikir itu saja. kritis ya. Iya, berpikir kritis. Jadi kalau open mind berpikir kritis berarti bagi Bunda apa yang ada di agama itu bisa dipertanyakan kembali. Bisa. Nah, Dan itu kalau kan bagi berarti- sebagian orang dosa loh. Ya mungkin ya. Makanya itu kami hanya ingin menyampaikan apa yang pernah kami rasakan gitu kan. Apa yang pernah kami alami gitu. Misalnya kayak pertanyaan ini Bunda, di agama kan memberikan satu pengetahuan bahwa nabi-nabi itu diberikan wahyu oleh Tuhan gitu kan. Iya. Nah kemudian kita tanyakan di channel Teman Ngopi, kalau itu klaim sepihak, nggak ada saksinya, apakah betul wahyu itu ada? Ya contohnya gitu kan. Iya. Nah bagi Bunda itu pertanyaan oke gitu, bukan menyalahi aturan Oke, agama. Pak. Oke saja gitu. Jadi kan kalaupun ada sahabat teman ngopi yang belum memahami apa yang disampaikan, kan bisa kita ajak diskusi gitu, Pak. Jadi kalau emang belum mau ini, yuk komen aja atau bagaimana, nanti kita bisa diskusi, atau mau jadi duduk di sini boleh juga. Di kursi panas Iya. ya. Nanti Oke, ini pertanyaan terakhir. Berikan contoh pertanyaan kritis terhadap agama.
yang dulu muncul pada saat saya awal Pak ya. Kenapa perempuan kok sepertinya ini banget gitu dalam Didiskreditkan Iya. atau di nomor 2 kan gitu. Iya, heeh. Itu dulu pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran saya. Atau jangan-jangan Bunda iri. Kok yang diberi hadiah bidadari itu hanya pria gitu. Terus aku dapat hadiah apa gitu, jangan-jangan iri. Kok saya nggak dapat bidadara gitu Iya, ya. Nanti saya request ya Pak, yang model-model Korea gitu. Oke, Bunda Dita, terima kasih untuk segmen Kursi Panas.